Ini kok putih tak penyen, Bu? Oke, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Altair Project, sebuah startup yang bergerak pada bidang desain grafis, di mana kita didirikan oleh mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, kami sendiri beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah saya selaku Chief Executive Officer, Falansorillah, kemudian Amar Muhammad Taufiq sebagai Chief Operational Officer, Yusrina Aini sebagai Chief Financial Officer, Intan Anjeli sebagai Chief Marketing Officer, dan juga Lugas Ernastianto sebagai Chief Information Officer. Nah, di sini gitu ya, dari kelima anggota Altair Project, kita melihat gitu bahwasannya saat ini ada berbagai macam problem gitu terkait pandemi COVID-19, di mana COVID-19 itu sendiri seperti yang kita ketahui bersama muncul pada bulan Desember tahun 2019 di Wuhan ya, di negara Cina. Nah, akibat dan dampak dari pandemi tersebut yang saat ini sudah menyebar gitu ya ke seluruh dunia, maka diadakan yang namanya karantina gitu ya. Nah, dari karantina itu tadi juga berdampak gitu ternyata pada perusahaan-perusahaan gitu, di mana perusahaan-perusahaan yang terdampak tersebut melaksanakan kegiatan-kegiatannya dalam sistem atau dalam format work from home. Nah, semua yang dilakukan gitu ya, baik operasional, baik kegiatan finansial, marketing, dan juga promosi, mereka melakukannya secara daring gitu ya, melalui rumah masing-masing. Nah, dari situ kita memiliki sebuah solusi gitu ya, bagaimana caranya supaya perusahaan-perusahaan tersebut itu tetap bisa melakukan proses jual beli gitu ya, melakukan proses transaksi dan juga promosi meskipun secara online. Nah, solusi yang kami berikan adalah dengan kita memberikan sebuah bisnis di mana yang berkaitan dengan desain grafis. Nah, secara definisi, desain grafis sendiri adalah sebuah bentuk gitu ya, seni lukis, di mana seni lukis tadi itu menciptakan dan mengatur elemen ya, misalnya seperti ilustrasi, foto, tulisan, maupun garis gitu ya di atas suatu media. Nah, yang paling penting di sini adalah dalam desain grafis itu bukan hanya sekedar itu gitu ya, bukan hanya sekedar ilustrasi, bukan hanya sekedar foto, tulisan, namun ada komunikasi yang disampaikan. Nah, komunikasi ini tentu sangat berguna gitu ya bagi para perusahaan yang ingin memasarkan gitu, ingin menjual produk yang mereka jual gitu ya, yang mereka ingin komunikasikan gitu ya. Kemudian itu ya, secara operasional selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Amar Muhammad Taufiq. Baik, terima kasih. Di sini saya bertanggung jawab menjadi COO atau Chief Operational Officer. Apa itu COO? COO itu merupakan pimpinan yang bertanggung jawab pada pembuatan keputusan atau kebijakan yang berhubungan dengan tugas operasional perusahaan. Nah, di sini ada tugas dan peran sebagai CEO pada perusahaan. Yang pertama yaitu menyiapkan legalitas usaha bisnis. Of course, semua usaha atau startup harus mempunyai legalitas usaha bisnis. Hal ini dikarenakan untuk membentuk kepercayaan kepada pelanggan bahwa usaha kita itu resmi
diakui oleh negara. Yang kedua yaitu menentukan strategi perusahaan ke depan berdasarkan kondisi perusahaan dan bisnis secara umum. Tentunya sebagai startup atau pengusaha, ini adalah hal wajib untuk mengidentifikasikan pasar dalam berbagai kondisi yang ada secara umum. Ini dilakukan sebagai bentuk adaptasi apa yang akan terjadi di masa depan dan apa yang akan dibutuhkan oleh masyarakat di masa depan. Yang ketiga ada mengembangkan sumber daya manusia karyawan. Kita sebagai startup dalam bidang desain grafis tentunya harus mengembangkan SDM karyawan yang kita punya agar output dari desain kita lebih baik dan dapat memuaskan para pelanggan yang kami terima. Selanjutnya ini adalah operasional kepada pelanggan kita. Yang pertama, membuat konsep dari informasi dan material yang berkaitan dengan desain yang akan dikerjakan. Hal ini tentunya para pelanggan kita mempunyai tujuan dalam meminta kita dalam mendesain sesuatu. Pasti pelanggan sudah mempunyai gambaran, contohnya desain rumah makan, maka kita sebagai pengusaha atau startup yang dimiliki sudah mempunyai gambaran bagaimana konsep yang akan dikerjakan dalam tadi, yaitu dalam bidang rumah makan, logonya seperti apa, dan sebagainya. Yang kedua, bertemu dengan klien atau art director untuk menggali informasi tambahan sebagai desain yang akan dibuat. Setelah konsep yang kita pikirkan terbuat, maka langkah selanjutnya adalah bertemu dengan klien untuk mencari informasi tambahan apa yang diinginkan oleh pelanggan kita dalam konsep yang kita buat dan apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, melakukan brainstorming bersama klien dan memberikan masukan. Setelah berdiskusi dengan para pelanggan, pastinya ada masukan dari pelanggan, maka kita harus menulisnya atau memasukkannya kepada konsep kita. Yang keempat, memadukan unsur visual dan bahasa dalam sebuah desain untuk menyampaikan suatu pesan. Setelah 3 langkah tadi terpenuhi, maka selanjutnya kita tinggal memasukkan unsur seni, desain yang dapat menunjukkan simbol-simbol dalam menyampaikan suatu pesan kepada masyarakat agar mengetahui suatu bisnis yang akan dikerjakan. Yang kelima, menyampaikan pesan dengan cara yang unik dan kreatif yang berangkat dari fenomena yang terjadi di masyarakat. Ini berkaitan dengan proses yang keempat, yaitu simbol-simbol yang mempunyai makna sesuatu agar kita dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang bisnis dari suatu pekerjaan dari simbol tersebut. Yang keenam, mengaplikasikan elemen desain, layout, dan proses teknis sesuai dengan kebutuhan dan hasil akhir yang diinginkan. Ini merupakan langkah untuk penyelesaian dari desain yang kami berikan mulai dari awal hingga akhir, mulai dari konsep, masukan dari klien, dan menjadi proses hasil dari simbol-simbol yang telah dibuat. Yang ketujuh, memberikan solusi atas permasalahan tertentu, dalam hal ini melalui platform. Maksud platform ini adalah suatu platform yang memberikan solusi atas permasalahan tertentu, dalam hal ini melalui platform. Kami memberikan suatu solusi dari berbagai masalah yang ada di masyarakat melalui platform yang kita punya, dan seperti portofolio yang kami punya dan dimasukkan ke dalam web kita
yang akan menjadi sebuah solusi atau cerminan bagi usaha kita kepada masyarakat. Yang kedelapan, menyelesaikan proyek dan mengkoordinasikannya pihak terkait. Hal ini merupakan dari awal langkah kita hingga terakhir, yaitu ketika kita mendapatkan sebuah proyek untuk membuat suatu desain, maka kita harus mengkoordinasikan kepada pelanggan agar kedua belah pihak itu mempunyai tujuan yang sama, maksud yang sama, dan hasil yang memuaskan. Ya, selanjutnya terkait CIO atau Chief Information Officer akan disampaikan oleh Mas Lugas Ernastianto. Baik, perkenalkan nama saya Lugas Ernastianto. Saya di sini sebagai CIO atau Chief Information Officer dari Altair Project. Apa sih CIO itu? CIO atau Chief Information Officer merupakan seorang eksekutif yang bertanggung jawab terhadap manajemen, implementasi, dan penggunaan teknologi informasi pada perusahaan. Nah, untuk tugas dan perannya sendiri, seorang CIO mempunyai tugas dan peran yaitu melakukan antisipasi terjadinya perubahan teknologi, tata kelola, ekonomi bisnis, dan peluang bisnis pada perusahaan. Memimpin tim dan memberikan arahan pada tim. Memberikan strategi bisnis, mengorganisasikan SDM, mengelola proyek dan pelayanan, meningkatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Secara garis besar, seorang CIO bertugas untuk menjamin ketersediaan, ketepatan, keakuratan, dan keamanan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dalam Altair Project sendiri, saya menerapkan beberapa strategi dalam menjalankan tugas. Yang pertama, pada tahap persiapan. Saya mendata setiap kompetitor untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dari kompetitor tersebut yang nantinya akan dijadikan sebuah kekuatan untuk perusahaan kami. Kemudian pada tahap launching, saya di sini akan membantu pihak marketing untuk menawarkan atau mempromosikan produk yang kami tawarkan kepada calon pelanggan. Kemudian pada tahap pengembangan, saya akan menjamin keakuratan data, ketepatan waktu, dan keamanan teknologi dan informasi yang dibutuhkan perusahaan dalam kegiatan bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan. Oke, saya Intan Anjeli di sini berperan sebagai CMO atau Chief Marketing Officer. CMO ini adalah eksekutif perusahaan yang bertanggung jawab atas semua aktivitas yang ada di dalam organisasi yang berkaitan untuk menciptakan, berkomunikasi, dan menyampaikan penawaran yang memiliki nilai bagi klien ataupun mitra bisnis kami. Selanjutnya, pada Altair Project ini, strategi pemasaran yang kami pilih dan akan kami kembangkan utamanya ada 3, yaitu iklan menggunakan berbagai sosial media, lalu promosi di website, dan kami juga bisa untuk bekerja sama dengan para influencer atau public figure untuk mengenalkan produk kami. Untuk peran CMO sendiri adalah pemegang kendali pertumbuhan dari suatu perusahaan, memilih dan mengembangkan strategi dan mengeksekusi strategi tersebut, menentukan perkembangan dan perusahaan di masa yang akan datang dan memenangkan konsumen. Strategi pemasaran tadi, berikut presentasi besarnya setiap strategi marketing kami. Yang pertama, untuk iklan, kita memperkirakan 50% karena peran iklan di media sosial seperti Google Ads, Instagram Ads, dan Facebook Ads itu perannya sangat besar. Untuk contoh kasusnya, jika semisal kita sedang menginginkan satu barang, lalu kita scroll sosial media, iklan dari barang tersebut bisa tiba-tiba muncul. Nah, ini pula yang kami harapkan agar produk dari Altair Project ini bisa meluas melalui iklan di sosial media. Lalu yang kedua ada website, persentasinya sebesar 25%.
dikarenakan website juga media paling optimal untuk memberi informasi pada calon konsumen tentang produk yang ditawarkan. Hal ini dikarenakan 60% konsumen yang memakai produk mendapatkan informasi dari internet. Lalu yang ketiga ada konten, persentasinya sebesar 25%. Konten di sini kami melihat peluang yang besar dengan adanya kemajuan teknologi dan sosial media saat ini seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Maka kami juga berpikir untuk bekerja sama dengan para influencer atau public figure agar mereka memperkenalkan produk kami mengingat peluangnya yang sangat besar. Untuk target pasar di sini utamanya ada banyak, yaitu perusahaan-perusahaan yang perlu promosi dan marketing di sosial media seperti misalnya rumah makan atau restoran, perusahaan properti, toko-toko gadget, dan masih banyak target pasar lainnya. Selain itu, karena produk dari Altair Project ini merupakan jasa desain grafis, kami juga bisa menjualnya melalui website penyedia global fotografi stok, rekaman stok, dan musik stok seperti misalnya Freepik dan Shutterstock, karena terbukti banyak pengguna dari aplikasi atau website tersebut atau bisa disebut calon konsumen kami yang menjadi target pasar dari Altair Project ini. Selanjutnya terkait Chief Financial Officer mungkin bisa Mbak Aini menjelaskan. Ya, mungkin sedikit penjelasan ya. Yang pertama itu adalah Chief Financial Officer itu berperan aktif gitu ya dalam mengatur serta mengelola keuangan yang ada pada perusahaan. Maka dari situ seorang CFO itu memiliki tugas dan juga memiliki peran. Yang pertama adalah untuk mengelola keuangan, kemudian yang kedua itu adalah kreditur, yang ketiga adalah membuat akuntansi keuangan pada perusahaan tersebut, yang keempat membuat kebiasaan finansial yang baik. Nah, yang kelima tentu harus ada tanggung jawab gitu ya dalam proses transaksi atau proses deal investasi oleh investor ataupun pinjaman dari pihak yang ketiga. Nah, kemudian masih ada banyak lagi ya beberapa tugas dan peran. Namun utamanya seorang CFO itu adalah untuk mengelola bagaimana arus keuangan ya, baik arus masuk maupun arus keluar. Selanjutnya, ini ada financial plan kurang lebih seperti ini. Jadi modal awalnya itu untuk laptop atau komputer khusus desain grafis itu memerlukan biaya 5 juta, lalu untuk modem itu memerlukan biaya 500.000. Jika ditotalkan semua, biaya awal yang kita keluarkan itu sebesar 5.500.000. Dan untuk biaya pengeluarannya, untuk listrik itu sebesar 150.000, biaya penyusutan peralatan sebesar 250.000, internet dan transportasi itu masing-masing 200.000, pulsa 100.000, dan untuk biaya pengeluaran lain-lainnya itu sekitar 150.000. Nah, jika ditotalkan, jadi total biaya pengeluaran yang kita keluarkan itu sebesar 1.050.000.
Selanjutnya untuk potensi pendapatannya, jadi misal kita mendapatkan 5 pelanggan dalam 1 bulan. Nah, dengan asumsi biaya jasa desain per pelanggan adalah 1 juta. Jadi kita bisa mendapatkan pendapatan per bulannya itu sebesar 5 juta. Lalu untuk keuntungan per bulannya itu kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar 3.950.000 per bulan. Nah, dari total pendapatan tersebut bisa kita perkirakan pengembalian modal sebesar 5.500.000 bisa kita kembalikan hanya dalam jangka waktu 2 bulan. Nah, ini ada harga paket yang kita sediakan. Untuk harga paket 300.000 itu menghasilkan 1 logo, 1 gambar desain. Lalu untuk harga paket 800.000 itu menghasilkan 30 desain gambar dalam 30 hari ditambah dengan promosi IG dan copywriting. Lalu untuk harga paket 1 juta itu menghasilkan 1 prototype. Oke, mungkin itu tadi ya penjelasan terkait Altair Project. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.